الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ngiring sami-sami puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari kadintoh majelis ma'rifat telah dibuka kembali setelah utlah atau libur bulan Ramadan. Kelaban pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di jalan Allah, mengaji hingga akhir hayat kita dalam keadaan sehatul afiah dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Kajian terakhir kita dinasi. Terakhir kajian Bapak-bapak. Iman sudah selesai. Marhaban. Halaman 33. Sesami-sami kalaban panjenengan sedaya hormaten selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Darun Najah, beliau Al-Ustaz Ahmad Salahuddin, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau ba'atillah, Allah berikan ilmunya ilmu yang barokah, dan seluruh santri-santri beliau jadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada beliau Abah Haji Muhdar, kita doakan mudah-mudahan beliau sehatul afiah, panjang umur fi ta'atillah, dan sedajah seluruh yang hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur fi ta'atillah, Allah berikan kesehatan dan istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwazarah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana Allah bihi wa bikum fid darain amin, radhiyallahu ankum, ila qawlihi wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan 'amirah wa kana qad kharraba 'alaniyatahu bi tarki at-ta'at al-zahirah fa huwa mudda'in kadzdzab. Wa man ijtahada fi islahi 'alaniyatihi bi tahsini zayyihi wa hay'atihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mishyatihi wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ith al-akhlaq wa radha'il ittiba' fa huwa min ahli at-tasannu'i war riya' al-mu'ridin 'anil maula. Beliau menyampaikan, Al-Habib Abdullah menyampaikan dalam kitabnya, wa'lam, ketahuilah, anna man idda'a
anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharraba alaniyatahu bitarki ta'ati adh-dhahira fahuwa mudda'in kadzdzab. Sesungguhnya siapa orang yang mengaku bahwasanya dia adalah orang yang selalu menyembunyikan ibadahnya, tidak suka pamer dengan ibadahnya, akan tetapi perbuatan yang zahir, perbuatan yang nampak kepada manusia, dia adalah orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, ketaatan yang jelas, maka orang tersebut adalah orang yang mengaku-ngaku dengan kebohongan. Artinya, mon pada orang ngocak, mon apa jeng kok masa nanti apa pamer ke kaki kade, mon bojeng dia urus nangko. Tapi nang keluar orang gini kan tak aman aku dongan, mon ada keng roceng lecek. Mon reng lake eluar agak dento biasa nginum ngatuan aja otabe napanya mana ngandu anter ban lain-lain maka mon orang macam kenikah, orang yang semacam itu yang secara dohir dia ahli maksiat, terus dia menyampaikan secara dohir ahli maksiat, tapi ngocak engkau menibadah maki ngebadah ke kaki, mon bojong jurus nongkok ben pangeran, kok ben malam dia ibadah ke Gusti Allah, lupas ngebadah ke kaki. Tapi kelakuan tak sesuai ben sepadan ke manusia, maka nikah pengakuan dari tukang cerpak jauh luar ada rosak, kenapa boleh dihidup? Paham ini? Mon orang luar rosak pas kau ngaku ahli ibadah, maka ampun, nikah tak kening percaya. Pengakuan nikah tak kening percaya. Wa man ijtahada, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh fi islahi alaniyatihi, di dalam membenahi sesuatu yang nampak, bi tahsini zayyihi wa hayatihi, dengan memperbaiki pakaiannya, dengan memperbaiki gayanya, wa taqwimi lisanihi, dan dia mengolah katanya sangat pintar, wa wazni harakatihi, setiap gerak-geriknya dipertimbangkan, wa sakanatihi, bantojuan atau duduknya pun dipertimbangkan, fi qu'udihi wa qiyamihi wa misyatihi, wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaq, sedangkan dia meninggalkan batinnya tertawan, terpenjara dengan keburukan-keburukan akhlak, wa radha'il ittiba', dan kehinaan-kehinaan daripada watak seseorang, fahuwa min ahli tasannu'i war riya', maka dia adalah orang yang suka mengada-ada dan riya, al-mu'ridin, yang berpaling mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya beda orang mereka membecek luar mulut, asongkoan kaci, akodungan mapan, ngakui abaya, ngakui jubah, ngakui napanya mana acadaran, pakai kerudung rapi, syar'i, betul-betul syar'i secara zahir. Kalau berbicara ucapannya ditata, per kalimat itu sama dia diolah. Maklum padeng neka mon orang pinter, mon aku liya neka ki etempeng, artinya ki mikir kok mon aku liya iya kok salah ya, kok pantes sih. Baik kepi.
nang tojuan baik mereka pas apokal tojuan lah kata ada orang yang paling gegak boleh megawat nih orang yang megawat nih mancing mereka pun lah paling tila mahalul qiyam yang paling khusyuk ajalan mereka pas tak toleh ke orang tak arekan ke orang duk remaja karena abad terlihat berwibawa tapi atina aki perkara sebeda ebetena artena atena kadintok banyak penyakit dah penampilan mapan tapi atena banyak penyakit dah penampilan pun dengan ulama pun gaya-gaya na ulama saya tidak cara berbicaranya cara ajalan nang toju mancing gaya adalah gaya orang soleh tapi dia membiarkan hatinya penuh dengan penyakit beda orang oleh nikmat beji beda orang oleh kebungaan abuan pegel beda orang oleh rezeki banyak abuan iri berarti penyakit hati banyak ben tak mecek deka bentek-bentek si cuba bentek-bentek si enak maka tandana orang kenikah orang seodien penuh drama dan sandiwara benggaya nak bikin nikah kayak terlalu emosi orang paham ini? Tapi batinnya dia adalah orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak model makin model yang seperti itu banyak sekarang. Tak bisa baca kitab lah enggak orang si paling punya karangan kitab. Toju lah ngak kiai si pun dah mereka berbetung puluh kali. Suruh baca kitab tak tahu. Mau petunjuk dengan budi ngosok. Kau tuh petunjuk dengan yatim perasaan. Tapi abah ini kan punya benci korek. Misal Ustaz Soleh oleh nikmat santri anyar jen punya rezekinya beliau lancar, dakwahnya beliau tambah banyak, majelisnya beliau tambah banyak anggotanya. Beda orang sih tak senang. Tapi mun luar ingat orang sih soleh nasara. Ingat orang sih ahli ibadah dah. Lene kan tanda orang si odin penuh drama. Odin penuh sandiwara. Odin orang gak dintoh. Dalam atenah banyak penyakit riak. Setuju nak pitro emoji orang sampai apaling dari Gusti Allah. Apaling dari Gusti Allah. Jadi apapun yang dia kerjakan bukan karena Allah. Itu banyak di akhir zaman sekarang ini banyak. Fa iyyaka ya akhi, maka berhati-hatilah wahai saudaraku, wahai saudariku, antasturo syai'an law dhahara linnas kunta tastahi min duhurihi hayaan yansha'u min khawfil istighbar. Maka apa ngasteteh Bapak Ibu sekalian, adik-adik santriwan santriwati pengasteteh panjenengan kotuh notope perkara-perkara mon kerana kenika paden kemenosah sampean todus segama perkara sekotu etotope mon sekerana paden kemenosah nika sampean todus nika perkara semetodus sampean kelak nika takok mon sampai beda orang tahu sampean bekal ibu coba lagi. Ini kan kau tonton pun. Tahu saya nak cerita lagi kau orang. Cukup sampean saya ni. Ampian ni. Misal, buat tak tahu mati mor ni. Cik sarana mati mor kau. Nikah sampean cerita kat nikah. Ampian buka air pas sampean TV. Pon gampang nikah sebenarnya yang banyak terjadi. Yuk. Tanglak kiri setiap perempuan burle-bulan bener bini air ya curhat padahal hal tersebut itu harus sampean tutup. Kenapa? Mon
Mon sampean tak acerita pas orang lain oning sampean todus napa bunda. Tapi kenapa mak bengkang TV dia ada nore? Ini yang sekarang banyak permasalahan terjadi. Kok harus telanjang sendiri di depan orang? Sedangkan diri kita tidak mau untuk ditelanjangi oleh orang lain. Gimana benar? Sampean petau dulu sebenarnya gelap nama benar? Tak gelap. Tapi banyak orang sekarang ini malah dia telanjang di depan orang lain. Contoh, menceritakan tentang keburukan suaminya kepada orang. Tak tahu tang laki tak gelap sekali sih. Makan duk mari, juk sehari biasa lembut rodong kali, setiap kali sholat kota gelap. Tinggi pak enak, bantah alamu, bakmu pas musuh. Mereka sampian padana make orang tak oning ke dalam sampian muka kepiya dan oning. Lain kasih maksud serang Habib Abdullah Al-Haddad. Perkara sekiranya sampian mon padeng ke manusia nikah tu, dus top nikah, tak usah tak cerita lagi. Dan laki sedekah juga, cak tak cerita tentang bini nah. Wah, tentang bini lah pokok. Makai tua aja tanyam dia, macam. Terus nodus sih gini kan, karena bener laki sih gini bener. Dari mau bini nak kaki kiro api lah. Ya, cak penting aja mau bentang bini. Ngocak sini kan, nikah pada sampian, abang kang bini na sampian ya dan orang. Karena perkara aib di dalam keluarga, masalah yang terjadi di dalam keluarga jangan sampai terdengar oleh orang yang di luar kamar. Artinya pakai anak sampean cepat pengiding. Mohon makin epar tahu, sepupu na epar bisa tahu, mujudi ini epar bisa tahu. Alar man kaman, ketangga par epar poso popo bisa oningkap. Leneka penyakit sekotu bebere sel bisa mabere sampian TV. Jadi saya jelaskan kembali sesuatu yang apabila dibuka oleh orang lain sampean malu, maka janganlah diri sampean membuka dengan sendirinya kepada orang lain. Mungkin sampian buka ben orang neka todus, cak buka TV ke orang. Neka petodus sebenarnya tak gelem, tapi aban petodus aban TV. Nah ini kasih klero. Gala ba'dul arifin. Makanya dikatakan oleh sebagian orang-orang al-arif billah, la yakun sufian hatta yakuna bihaitsu latifa bi jami'i ma fi batinihi ala tibatin fi suq mastahya min duhuri syai'in minhu. Orang seekor ahli sufi, ahli tasawuf. Nikah bani orang sepas atrakat neng pinggir sungai di zaman Makkah. Atrakat zaman Makkah tengah alas, anak biunya kelaparan nang Roma. Embun sakit tak ya teragi ke rumah sakit. Tanya kita mana? Atapai kini kemudian apa? Jadi orang tersebut bisa dikatakan sufi ketika apa yang ada di dalam batinnya dia, andaikan dibuka di pasar di hadapan orang banyak, cek mau gula umpama gula nih orang sufi. Sampai kan tahu nih dia lemah gula. Cek gula leka ada remah, cek gula leka ada remah, cek gula congok-congkokan ke orang, cek gula leka ngicoan, cek gula leka katuan aja. Kan sampai tahu nih, oh nih kan gula Habib aja, senika kan. Tapi sampai tidak tahu dalam diri saya. Lah orang sufi nih kan, kerana cak sufi nih kan, mau napa seede mereka konsentrasi benapa sebeda eluah. Tapi cek sakingnya ekombi gini kan, luar benda lempadu. Itu orang sufi. Artinya tanda aib seetotope,
Tada ibadah sebaik-baik, tada amalia sebagus amalan sesoleh, seeden bedenaki, ekal pokal sopu. Ambian ngolaten luar, kini ekal pendelum orang sufi. Itu baru bisa dikatakan seorang sufi. Fa'ilam takdir anta ja'ala sarirataka khairan min alaniyatika fala aqalla min an tusawiya bainahuma. Kalau sampean tidak mampu untuk menjadikan rahasia-rahasia yang ada di dalam diri sampean lebih baik dari apa yang nampak di hadapan manusia, maka setidaknya sampean itu bisa menyamakan antara kedua, antara betena sampean benluar sampean neka seten punten apa. Artinya mun betena sampean neka lillahi ta'ala, lapa luar sampean neka lillahi ta'ala, betena kau tu lillahi ta'ala. Cek sampai baik baik seneka. Setan punten seneka pun. Neka minimal. Setidaknya kalau sampean tak bisa mebekus, meunggul napas di betena sampean, setan puntena beten bendohira sampean neka papadi. Jelas lagi? Fayakunu imtithaluka li amrillahi wa jitinabuka li nahyihi wa ta'dhimuka li hurmatihi wa musara'atuka bi mardatihi fil khala' wal mala ala haddin sawa. Maka kalau sampean sudah ampun bisa menyamakan antara dohir dan batinnya sampean, contohnya seperti mengerjakan perintah Allah, sholat. Mun punya orang apa aja, mun tak ada yang tahu tak apa aja dengan Roma. Berarti sih nggak ini kan, berarti ada mun berangkat soleh buru ke masjid, buru ke langkah, mun tak ada ustaz tak ada. Ustaz kontrol nang kamar. Berustaz soleh kontrolan, ku kita apa? Tengok ustaz ntar ke luar kota, nah ada di Ledung. Beri kiai tak ada, Ledung beda. Ada tanda orang si tak pada luar benda mah. Tanda orang si tak pada luar benda. Perkara seelang-lang berkusi Allah, mereka kau tujukan kepada. Artinya mun punya orang sampean tak bengal ngecok, mun tak ada orang sampean bengal ngecok misalkan. Dan ini kampun, mun punya orang sampean tak bengal ngecok, mun tak ada orang tak bengal juga, papadu. Jadi sampean nikah terobos usahiya dan manusia, tapi tak mikir bahwasanya Allah yang maha mengawasi kita selama hidup kita di dunia. Tak toman asarin Gusti Allah, tak toman taliyah. Tak toman Gusti Allah nika lalai dari apa saya kelakon ini, make sampai dia bagi cek saking badan tompokan daripada bedi nika Allah nih kebitung na bedi ini. Menggulo penempian kan tak bisa. Bitung atau situ, ya keler mana? Mari bitung juli pun. Tak bisa. Tapi ambian ngalak sepergem. Ambian tak bakal oning nek kasana apa punya. Tapi Allah oning. Napa boleh sih kol bukol ngaku lu benembian ni. Cek si jelas ke ini ngak ke Allah Taala oning. Jadi apapun yang kita kerjakan itu Allah mengetahui. Wa ta'dhimuka li hurmatihi wa musara'atuka bi mardatihi. Ben sampean mengaku-ngaki Allah nih apa pada antara zahir dan batin sampean kepada. Cuk sampai nang adon orang pas pada habib pada kiai. Perapana doa amin amin. Mun ada orang yang kata ada amin. Amin. Kalau boleh pas saya doa tempat mak kai silancung doaan. Ada ngelosotan itu amin. Amin. Nah ini tandanya tidak sama.
luar benda mata pak. Berlomba-lombanya sampian untuk menggapai ridhonya Allah, zahir dan batinnya samakah. Cek kropet ternangis ya ada noreng, mahalul kiam nangis, tapi ben malam tak teman nangis ke Gusti Allah. Ben malam tak teman ibadah ke pangeran. Cara pak gini kan, tangisan-tangisan bohong gini kan. Bahkan orang dibikin itu para ragu. Orang seongku-ongku pun biasa nangis tengah malam. Ini kata terus nangis saja ada orang. Montaking karena saking tak kebuuan baru. Neka pun tak ekor aki, tak sampai aku jenggung gini ya. Mudah-mudah, tak sampai senika. Kan beda kadang saya doa sampai senika gini. Mon orang si ongku biasa nangis tengah malam tuh Gusti Allah. Doa perpan nangis nang. Mudah-mudahan. Tahan. Dia remaja aja sampai pada nangis ya ada nori. Nih kamu udah biasa nangis. Mata biasa ki aku jenggung gini kamu. Jadi gitu. Asinetron. Yang penting jangan sampai asinetron guru tugas ini. Alhamdulillah atas pergerakan Robito Ma'had Islami Nahdlatul Ulama sudah diproses hukum itu produser daripada film itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terulang lagi penghinaan atau merendahkan terhadap marwah seorang guru. Wahadi awwalu qadamin nikah. Saya umum bergelak nikah mempada dohir berbenten apa nikah. Saya bahas bergelak mempada nikah. Awwalu qadamin yadhuha al-'abdu fi tariqil ma'rifah. Nikah langkah pertama, dek pertama nih. Kaangkui situng kebulah seajalan nang ejalan ahli ma'rifat al-khassah, ma'rifat si khusus fa'lam dalik, maka kau ingin dalik, kau ingin menikah. Nah, cek mocol. Mun kita bisa mempada antara dohir dan batin, pun cek mocol. Kalau biasa. Wabillahi taufiq. Faslun. Wa 'alaika, nikah kelanjutan pembahasan. Tadi poin penting di dalam pembahasan pasal sebelumnya yaitu adalah menyamakan antara perbuatan dohir dan batin kita. Artinya, sedekah mengkira sampian ngalakoni perkara kenikah, perkara coba nih, ngelakuin perkara coba kenikah mun padang ke orang sampean todus, nah dia kena ketibijak lakoni. Seperlo ekenga, seperlo etaman di dalam mati, sampean todus ke manusia tapi tak todus ke Gusti Allah, kan mereka nyaman nengat ke pangeran. Intinya samakan antara perbuatan dohir dan batinmu. Kalau bisa, sampean lebih baik secara batin ketimbang dohirnya. Artinya jauh-jauhan kelampina buat coba, sarong buat coba, tapi di ate emas, se agentong, se napanya mana? Ada setiap waktu, setiap saat ni kan tak lopot enggak Gusti Allah. Ni kan ate emas. Mengkorokkan bimapan kepi bisa, tapi se di ate semapan ni kesebelahan. Ni kan saya kau tuh pikir lagi dari apa saya bahas dulu. Poin intinya dari apa saya bahas dulu, yang mereka kepada antara dohir berbatinah, karena saya nampak dohir kalau berpanjenengan kenikah gambaran dari betinah kau berpanjenengan. Ocak sekasar orang yang senang abesoan make asongkoan, make asurbanan, berarti kenikah dalam baca darosa. Paham ya? Nama boleh pas
soalnya si tak ngerti ya urusan ilmu tak ngerti tak paham rusak keluar dulu mah. Lalu selanjutnya faslun wa alaika bi'imarati awqatika biwadhaifil ibadat hatta la tamurra sa'atan min lailin aw naharin illa wa takuna laka fiha wadhifatun minal khairi tastaghriquha biha fa bidzalika tadhharu barakatul awqat wa tahsulu faidatul umri wa yadumul iqbal ala Allah wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adat kal akli wasyurbi was-sa'yi bil ma'ash awqatan takhussuha. Faslun yang selanjutnya akan menjelaskan dalam mengatur waktu kita untuk berbuat kebaikan. Wa alaika, ini ngaji. Wa alaika, dan hendaklah engkau, ini ngaji, bi imarati awqatika, memakmurkan waktunya sampean. Pemakmur kelaban apa ibadah dekat Gusti biwadhaifil ibadat, dengan kebiasaan beribadah, hatta la tamurra sa'atan, sampai tidaklah berjalannya waktu dari siang ataupun malam, illa, kecuali wa takuna laka fiha wadhifatun minal khair, tidaklah sampai melewati waktu malam, waktu siang, kecuali sampean punya kebiasaan berbuat baik. Tastaghriquha biha, yang mana sampean itu mendalami, membiasakan hal tersebut sampai sampean itu tenggelam di dalam kebaikan. Fabidzalika, maka dengan hal yang seperti itu, tadharu barakatul awqat, akan nampak barokahnya waktu. Nah, kan makin kan banyak orang tak ikhlas sabab torah romoro dan bedu. Jadi buru si duhur malah asar. Tinggal asar ada mau ngomongan debere ke rumah timur. Alek kecil romoro salatu wassalamu alaik maghrib. Malah maghrib. Tak ikhlas sabab torah. Nikah cek man kenyaman, betul sampian kebuang tak barokah. Kau tu sadar ke nikah? Kau tu sadar? Mon sampian kalau dikala sampai merasakan hal seperti itu, yang tiba-tiba ada terasa, loh, kok moro-moro wis maghrib, loh kok tiba-tiba sudah isya. Milikilah hati yang menyesal sampai, aduh ya Allah, tak ada kebagusan saya laku, ini kok mulai beduk sampai asar. Sini kotuk sampean enggak ada masalah gini. Bersihkan cerita. Nika rembi bu pak. Ada seorang jenazah. Ketika dimandikan itu perempuan, jenazah perempuan ditarik. Ketika dimandikan dia ini apa? Mulut lesan ini kan misam sepadan kau gigina. Bebejena sepadan. Itu apa? Karena ipandina. Pakun. Posisi misem nika pakun. Talen kan. Talen. Pandina nika. Posisi mayit nika pakun misem. Orang pada getol kepi. Arya orang tak di keistimewaan apa. Ia tak ngajar ngaji. Ia tak ada ilmu sekanti. Ia benih keturunan kiai. Benih keturunan orang masjid. Hari mati apa bisa senyum? Tetap penasaran orang-orang bini si kota tadi betul. Berjalannya waktu, mayit ini kan pun tak bisa becek sama sekali. Misam bu, misam. Nampak gigi ini kan apa nih? Menggigit tong dua kan serem nak dia.
Misem giginya itu rapi, bersih. Ingat lagi saya tak mati kasar. Walhasil dimandikan, disolati, dikafani sampai dimakamkan. Malam ada salah satu orang mimpi. Apalagi berjenazah segala dalam mimpinya. Akhirnya orang se mimpi ketika salah situng anggota se mandiin mayit. Pas atanya ke mayit ini kan, saya dalam mimpinya. Mbak sampian nih kan. Andi amalan apa? Mak jasa tersampian nih kan, oleh karena misem tak bisa tutup sama sekali. Amalan apa yang sampian punya? Sampian benih keturunan dia, sampian kita alim, sampian benih walia, sampian kan orang yang biasa pada beli gula koki ke pasar belanja, yang tak rasanan gini kan. Akhirnya si orang ini menjawab, gula tak andi amalan ibadah saya bagus, gula pada ibadah dengan sampian. Gula pada derajat dengan sampian keturunan ring biasa aja mau ke kantong, keturunan ring bungkalatan pada gula penampian. Terus apa amalan yang membuat sampian itu tersenyum seakan-akan sampian itu bahagia dengan datangnya malaikat Israel, bahagia ketika nyawa sampian, roh sampian diambil oleh Allah. Amalan tergula kak ditocok mak situ, tapi gula istiqomah. Kenapa? Setiap gulaku gula jaga itu kita bejeng sobu gula nikah ngateraki kekata kenapa saya kan di gula andi gandum monggo kanto andi beras ki beras nikah sedekah kaki gula ngarak sebu torato andi obeng ki obeng sedekah kaki bedekengan ki kengan sedekah kaki andi gula ki gula benar gula ngelakoni kenika makan pas gula nikah bunga nalaikan gula mati ada apa? Ban Allah itu tuaki tempat gula dalam surga. Menrek makin kan lain boleh. Dia boleh ke muslim. Kenapa? Kurir bentar. Ternyata lagi omongan. Paket itu dia. Paket itu apa? Boleh kaburannya tak tahu kan. Paket bentar. Sistem COD dia bagi muslim. Via online bisa, COD ya bisa. Via online dia lewat WA kan. Artinya amalan yang diamalkan dalam sebuah kehidupan ketika sejenak nampak deka barokah. Apa itu barokah? Sampai nanya barokah apa itu barokah? Oh ini arti barokah. Oneng napa punten? Oneng napa punten? Oneng napa tahu nih? Tak jawab berarti oneng kepi. Lanjut berarti. Oneng napa punten? Jawab lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokah itu ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Itu barokah. PC sekoni, penghasilan sekoni, tapi bisa nyokopin kebutuhan sebulan. Itu barokah. Bodoh PC miliaran sebulan, ki nompo otak. Itu tak barokah nyaman. Makanya banyak-banyak bersyukur. Nah, seperti sekarang yang sedang ramai dikatakan, mereka yang benci terhadap para habaib, mereka tidak mempercayai kewalian seseorang. Udah tak omongan masalah habaib. Kewalian seseorang. Salah satu contoh, Sayyidina Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sigaf bin Muhammad Mulad Dawil. Beliau umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Di dalam riwayat, kebiasaan wazifah beliau itu menghatamkan Quran dalam sehari semalam. Neka kulak kuda neka belum kaleng, lemah belum kaleng, khatam. Tak masuk akal, tak masuk akal. Kemarin jelasan gitu. Di masa sepuh beliau sehari semalam 8 kali khatam. Siang 4 kali, malam 4 kali. Apa
Apa yang membuat kita itu bisa berpikir mak cokop dokter Nabi, mak cokop. Contoh nih kan, berina akal secara logika. Sampean menjuk tojuk nih kampian mulai kita masuk kantor kalau senapa? Kalau senapa berapa? Jam 7:15. Kalau mulai, kerja senapa hari pun tojuknya. Nah, maduk dojo mare, dok lauk mare, ngoncur mare, miring mare, abidi nama buatan rasa, abidi tak mari ngaji. Apa? Karena bektona sampian pebarokah ban Gusti Allah. Mun bekto seda barokah juk sekejap kerja kalau 11. Yang kita betul? Ngomong-ngomongan cerita dok tewon lah ada saya cerita akinan kon berapa? Boh, mana kon situ yuk. Berarti bektona tak barok. Kalau sampian secara logika ketika waktu yang sampean kerjakan untuk kebaikan pasti terasa lama. Yang gila benar. Pasti kerasa habis. Kenapa? Karena Allah memberikan barokah di dalam waktu itu. Nah, seperti Imam Abdurrahman As-Segaf, bagaimana mungkin beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari sampai 8 kali, siang 4, malam 4, padahal umur beliau sudah 80 tahun ketika itu. Sudah sepuh beliau. Kenapa? Karena beliau Allah berkahi waktunya. Kebi orang yang tak tahu ngelakoni tak masuk akal, saya tak tahu ngaji. Coba sampai merasakan ngaji sampai lancar saya oleh sejus. Sana pun 7 jam sampai. Padahal tak ada puasa perempuan kan apa baca cepat. Tapi kerasa habis kan sedang gigi. Nah, boleh pas ngedi ngaji orang ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu. Tambah abid keresan. Tambah sompak ngedi ngaji. Di situ keberkahan waktu, ma'asyiral hadirin. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak bisa diterima akal sehat kita, itu bisa terjadi kepada para aulia. Bisa terjadi. Salah satu bukti, Allah itu memiliki seluruh sifat. Allah itu kan qadim, sifat yang lampau, sifat yang qona. Tapi Nabi Allah Musa ketika berbicara dengan Allah di Gunung Tursina, kalau sekarang sampai nyari Tursina tidak nemu di map. Tapi kalau sampai cari Gunung Sinai akan keluar. Itu Gunung Tursina di Mesir. Kalau sampean itu menggambarkan Allah berbicara dengan Nabi Musa, sedangkan kalamullah qadimun, kalamullah lampau. Tapi kok bisa sezaman dengan katanya kalam Allah itu lampau, tapi kok bisa Nabi Musa yang hidup setelah sekian ribu tahun dari penciptaan manusia kok bisa mendengar kalamullah? Nah, di situ ulama menyatakan bahwasanya pendengaran bukan kalam Allah yang diperbarui. Benar Allah sekodim kelak ekabe hadis, bukan. Tapi pendengaran Nabi Musa dikembalikan ke 70 juta sekian tahun untuk mendengarkan kalamullah, menjadi tetap sifat kalam yang qadim. Jadi bukan tidak mungkin Allah itu memberikan barokah waktu, memberikan barokah umur kepada kita. Setiap segala sesuatu yang sedikit itu akan menjadi banyak kalau di dalamnya terdapat barokah. Jelas ya? Dalam bentuk bila tidak mau lekol betok. Coba yuk tahu neko TV, main game, neko
kubal-balan, main domino, tak kerasa. Tak kerasa, makai kampe sampai ke ujung tak kerasa. Karena barokahnya waktu tidak ada. Wa tahsulu faidatul umri, maka sampean akan mendapatkan faedah, manfaat daripada umur. Kalau sampean itu punya kegiatan, jangan sampai dari subuh sampai duhur minimal ada satu kebaikan yang sampean kerjakan. Dari duhur sampai asar ada satu kebaikan yang sampean kerjakan. Dari asar sampai maghrib ada satu kebaikan yang sampean kerjakan. Terus seperti itu. Jangan sampai terlewat umur kita dalam satu hari satu malam tidak ada satupun kebaikan yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan, barokahnya waktu akan kita dapat. Kemudian akan menghasilkan faedah di dalam umur. Artinya apa? Kaula pun panjenengan mon pon abalih dak Gusti Allah, maka umur deka padeng bede manfaatah. Wa yadumul iqbal Allah, berpelangkeng kangge madhep ka Gusti Allah. Wa yambaghi an taj'ala lima tata'atuhu minal adat, dan sepantasnya, sepatutnya panjenengan ada tiaki napa-napa seperti kebiasaan dalam saare-saare sampeyan deur ngenom alako nekah pebeda bekto khusus ya pas siang malam alako sampai ini kata hidup malam manus sanata ambu si alako lembur maniman mumpung beda kerebut apa malam ketika beristirahat. Maka Allah Ta'ala berfirman apa dalam Al-Quran? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami menjadikan siang itu untuk mencari makan. Alaqah. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, malam itu istirahat. Ampun jaga kerap berkelakuan. Malam kebe ngaji, hadir majelis ilmu, hadir majelis sholawat, akan nampak barokah umur sampeyan. Wa'lam annahu la yastaqim al-ihmali halin wallahu a'lam bis-shawab.